Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa dan siswi kelas 7? Baiklah, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai menulis teks deskripsi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Apa saja yang termasuk ke dalam cerita fantasi? Lalu bagaimana bentuk cerita fantasi? Akan kita bahas beberapa menit ke depan. Baik, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu membaca cerita fantasi? Yang kedua, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kamu baca. Yang ketiga, siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Yang keempat, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Baik, selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu cerita fantasi, perhatikan gambar berikut ini. Iya, siapa sih yang tidak tahu dengan dua tokoh ini? Sosok kembar, di mana yang membedakan satu ada rambut, yang satunya tidak. Ada yang tahu siapa mereka? Iya, benar. Mereka adalah Upin dan Ipin, salah satu cerita animasi yang sangat merakyat di Indonesia. Upin Ipin sangat digemari tidak hanya di kalangan anak-anak, bahkan remaja dan orang dewasa juga menyukai cerita Upin dan Ipin. Kita simak di gambar yang kedua. Siapa sih yang tidak mengenal dengan tiga tokoh berikut ini? Ya, SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang tidak tahu dengan cerita ini yang selalu ditayangkan di channel Global TV? Selanjutnya, iya, dua gadis cantik ini, Elsa dan Anna, yang pada tahun 2019 cukup booming ceritanya dan sangat digemari oleh semua kalangan baik remaja, dewasa maupun anak-anak. Nah, dari ketiga gambar tadi, apa sih itu cerita fantasi? Mari sama-sama kita perhatikan pengertian teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan seolah-olah biasa. Tokoh dan latar adalah ciptaan penulis dan tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifat fiktif atau berasal dari hayalan dan imajinasi penulis. Dalam arti kata, cerita fiksi tidak bersifat nyata atau kombinasi dari cerita nyata dan cerita yang tidak nyata. Selanjutnya, iya, ciri umum teks cerita fantasi. Jika tadi kita sudah sama-sama menyimak dan memahami apa itu pengertian cerita fantasi, maka di slide ini ciri umum teks cerita fantasi. Apa saja sih ciri umum teks cerita fantasi? Yang pertama, fantasi atau narasi merupakan cerita fiksi. Mengapa dikatakan cerita fiksi? Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pengertian, bahwa cerita fiksi itu bersifat cerita yang tidak nyata atau hanya bersifat imajinatif dari penulis belaka. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa atau alur. Jadi, setiap cerita fantasi atau cerita apa saja, baik cerita yang kita tonton maupun cerita yang kita baca, itu ada alur-alurnya atau rangkaian peristiwa. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita.
Di bagian yang ketiga ini biasanya akan diulik lebih dalam lagi pada subbab menelaah struktur teks cerita fantasi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Yang keempat, adanya tokoh dan watak tokoh. Nah, ini yang menjadi poin terpenting dalam cerita fantasi. Jadi, harus ada tokoh dan watak tokoh yang menjadi poin utama dalam cerita fantasi. Jika tidak ada tokoh atau pelaku dalam cerita, maka cerita fantasi tidak akan sampai kepada pembaca atau akan sangat sulit dipahami oleh pembaca maupun penonton. Selanjutnya ada tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita. Ini merupakan poin yang paling penting juga dalam cerita fantasi. Biasanya tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita fantasi itu adalah yang menjadi daya tarik orang untuk membaca cerita fantasi. Biasanya seperti judul atau tema. Jika dari judul atau tema saja sudah menarik, maka pembaca atau penonton pasti akan lebih ingin tahu apa cerita di balik judul atau tema yang akan disajikan oleh penulis. Nah, yang terakhir ada amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang, atau dalam arti kata nilai moral atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam cerita Malin Kundang, siapa sih di antara anak-anak ibu sekalian yang tidak tahu cerita Malin Kundang itu? Nah, jika ibu berkata, amanat apa yang terkandung di dalam cerita Malin Kundang? Dikarenakan siswa kelas 7 sudah pernah atau bahkan sudah hafal jalan cerita Malin Kundang, maka pasti sudah tahu amanat yang terkandung di dalam cerita Malin Kundang adalah sebagai seorang anak kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terlebih lagi kepada ibu. Nah, itu dia ciri umum teks cerita fantasi atau narasi. Selanjutnya di pembahasan yang kedua, di sini secara garis besar ciri umumnya ada keajaiban atau keanehan. Nah, di bagian pengertian tadi sudah kita sampaikan dan kita simak juga, mohon maaf sudah Ibu sampaikan dan sudah kita simak juga bahwa cerita fantasi itu kan seolah-olah hal yang tidak nalar atau tidak masuk di logika kita itu di cerita fantasi menjadi biasa saja. Nah, di sini yang dimaksud ada keajaiban atau keanehan. Kemudian ada ide cerita, selanjutnya menggunakan berbagai latar. Untuk diketahui kelas 7, latar tidak melulu tentang tempat, tetapi latar terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar suasana, dan ada latar waktu. Latar tempat di mana kejadian itu atau di mana kejadian cerita tersebut terjadi. Contoh misalnya di hutan, di kerajaan, atau di sekolah atau di rumah begitu. Nah, itu menyatakan tempat. Jika latar yang menyatakan keterangan waktu, contohnya kapan kejadian itu terjadi. Contoh, siangkah, pagi, sore, malam yang menyatakan ada keterangan waktu atau pukul berapa Ani sampai ke rumah. Di rumah. Nah, itu ada keterangan waktunya. Lalu latar suasana. Suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut? Menyedihkankah? Menyenangkankah? Atau memilukan? Nah, itu suasananya sedih, senang, haru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tokoh yang unik. Nah, tokoh yang unik ini bisa menjadi bumbu cerita yang membuat cerita tersebut semakin menarik. Selanjutnya ada bersifat fiksi atau bersifat hayalan dan penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa dalam cerita fantasi disesuaikan dengan jenis ceritanya yang akan kita bahas di selanjutnya. Baik, jenis cerita fantasi. Untuk jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ada cerita masa lampau, ada cerita sezaman, atau masa yang akan datang. Nah, di sini contohnya, Ibu memiliki contoh tayangan video, tetapi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Karena ini kita akan pengenalan dulu terhadap cerita fantasi. Baik, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada cerita fantasi yang total dan ada cerita fantasi irisan. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita fantasi.
Nah, untuk unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 7. Ada tema, latar, tokoh, penokohan atau watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Di mana 7 unsur intrinsik ini merupakan poin yang paling penting terhadap cerita fantasi. Tema atau judul yang membuat pembaca menjadi menarik atau judul yang menarik bisa menarik minat pembaca atau penonton untuk mengetahui lebih dalam apa itu cerita fantasi yang disajikan. Kemudian latar yang menarik, tokoh yang unik, watak tokoh yang bisa menjadi bumbu cerita yang membuat pembaca dan penonton itu bisa terbawa suasana. Kemudian ada alur. Nah, alur di sini terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Ada sudut pandang orang pertama dan ketiga. Selanjutnya ada amanat dan pesan moral. Nah, itu yang merupakan unsur intrinsik fantasi. Itu dia tadi pembahasan kita terhadap pengenalan cerita fantasi. Banyak sekali yang bisa kita petik pembelajarannya, yaitu cerita fantasi bersifat hayalan. Yang kedua, jenis cerita fantasi, ada cerita yang berdasarkan latar, ada yang bersifat kehidupan nyata. Kemudian ada unsur-unsur yang menjadi daya tarik cerita fantasi, yaitu terbagi menjadi 7. Baik anak-anak ibu sekalian, tibalah kita di akhir pembelajaran. Untuk di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Di video selanjutnya juga akan Ibu tayangkan contoh cerita fantasi itu seperti apa. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, dan semoga sehat selalu serta bahagia selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.